Operatornya silahkan. Baik, untuk UAS hari ini dimulai dengan presentasi dari kelompok satu untuk mempresentasikan resume dan juga review dari artikelnya. Mohon layarnya oke, dari gedein ya. Oke, dipersilakan kepada kelompok satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya dari kelompok satu yang beranggota 6 orang. Saya sendiri Eliza Suryani dengan NIM 1024008 dan teman saya Gilang Octavian dari Munte dengan NIM 1C023014. Kemudian ada Abdanul Ikram di 1C024006 dan ada Rizka Yanti Vitasoi dengan D1C024009. Kemudian ada Elsa May Angelina di 1C024010. Kemudian ada Diandra Caisana Dewi dengan D1C024012 yang berjudul Filosofi Kalkulus dalam Sejarah Matematika di Indonesia. Slide pertama akan dibacakan oleh teman saya, Elsa May Angelina. Pendidikan terus berkembang seiring dengan perubahan budaya manusia yang dinamis. Perkembangan ini semakin didukung oleh kemajuan teknologi yang mempercepat akses dan penyebaran ilmu. Namun demikian, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari akar sejarahnya. Setiap mata pelajaran yang diajarkan saat ini memiliki latar belakang historis yang membentuk dasar konsep dan penerapannya, mencerminkan akumulasi pengetahuan dari masa ke masa. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Abdan Ikram. Baik, mungkin bisa dibacakan oleh Diandra. Sejarah dalam pendidikan. Sejarah penting untuk memahami ilmu karena menunjukkan asal-usul dan perkembangan suatu pengetahuan, sehingga membantu memahami konteks dan penyerapannya saat ini. Setiap pelajaran yang diajarkan dalam dunia pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki cabang-cabang ilmu yang lebih spesifik serta akar sejarah yang kuat. Akar sejarah ini menunjukkan bagaimana suatu ilmu berkembang dari masa ke masa, mengalami perubahan, penyesuaian, dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sementara itu, cabang-cabang ilmu terbentuk sebagai hasil dari pengembangan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap topik tertentu. Sejarah memberi konteks pada materi pelajaran, membantu siswa memahami asal-usul konsep dan alasan di balik perkembangannya. Baik, slide berikutnya dibacakan oleh Rizka. Mungkin bisa dibacakan oleh rekan yang lain. Selanjutnya yaitu ada peran matematika dalam pendidikan. Yang pertama yaitu berperan sebagai menjadi syarat kelulusan. Yang selanjutnya matematika selalu hadir di semua jaringan jenjang pendidikan. Dan selanjutnya yaitu ada berperan sebagai mempengaruhi ilmu lain secara fundamental. Selanjutnya ada pentingnya matematika dalam kehidupan.
Matematika penting dalam kehidupan karena digunakan dalam berbagai aspek, seperti menghitung keuangan, mengatur waktu, menganalisis data, hingga memecahkan masalah sehari-hari. Kemampuan berpikir logis dan sistematis yang dilatih melalui matematika juga membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya di sini ada pandangan mahasiswa terhadap matematika. Pandangan mahasiswa terhadap matematika beragam. Sebagian menganggapnya menantang dan penting untuk pengembangan logika. Sementara yang lain merasa kesulitan karena sifatnya yang abstrak dan penuh perhitungan. Namun, banyak yang menyadari bahwa matematika tetap relevan dan berguna dalam berbagai bidang studi dan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Rizka. Sejarah kalkulus. Kalkulus berasal dari abad ke-17 dan dikembangkan secara terpisah oleh Isaac Newton dan Joseph Wilhelm Leibniz. Keduanya memperankan konsep dasar turunan dari integral yang menjadi fondasi kalkulus modern. Meskipun sempat terjadi perdebatan mengenai siapa kontribusi keduanya diakui penting dalam perkembangan matematika, sains, dan teknologi hingga saat ini. Perkembangan kalkulus di Indonesia. Pengenalan di pendidikan tinggi kalkulus mulai diajarkan secara formal di perguruan tinggi sejak masa kolonial Belanda melalui institusi pendidikan dan teknik dalam sains. Penerbitan buku ajar lokal, banyak dosen dan akademisi Indonesia mulai menulis buku kalkulus berbahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman mahasiswa. Pengembangan kurikulum nasional setelah kemerdekaan, kalkulus menjadi bagian penting dalam kurikulum matematika di universitas, khususnya di program studi sains dan teknik. Integrasi teknologi dalam perkembangan sains ini, pembelajaran kalkulus berkembang dengan menggunakan teknologi seperti software matematika ataupun Dobra, MATLAB, dan platform e-learning. Filosofi kalkulus. Filosofi kalkulus berkaitan dengan pemahaman perubahan dan keterhinggaan dalam dunia nyata. Kalkulus tidak hanya sekedar alat hitung, tetapi juga cara berpikir untuk menganalisis fenomena yang terus berubah, seperti kecepatan, pertumbuhan, atau luasan. Melalui konsep limit, turunan, dan integral, kalkulus mengajarkan bahwa perubahan kecil dapat membentuk hasil yang besar, mencerminkan hubungan antara bagian dan keseluruhan dalam alam semesta. Kesimpulan, kalkulus merupakan cabang matematika yang mempelajari perubahan dan gerak, serta berperan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang sains, teknik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep dasar seperti limit, turunan, dan integral, kalkulus membantu kita menganalisis fenomena yang terus berubah secara sistematis dan mendalam. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda, berhubung ini Jumat, jadi tidak ada tanya jawab, langsung kita lanjutkan ke kelompok 2.
Silahkan kita beri applause buat kelompok satu yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerja kelompoknya dan sangat lengkap ya sudah ini. Cuma tadi ada sedikit muncul chat WA tadi ya pas lagi presentasi. Oke, silahkan kelompok 2 bersiap operator dan juga moderator kelompoknya. Baik, Bu. Silahkan dimulai kelompok 2. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Tumpang Sari Tanaman Kembang Kol dan Cabai Merah Desa Suwarna Dwipa Kecamatan Semande Darat Tengah. Di sini saya sendiri yang bernama Armadani dengan NIM D1C0 24020. Dan rekan saya Astri Angelika Riki Turnip dengan NIM di 1C024019, Muhammad Zikron dengan NIM belakang 18, dan Rades Effendi Saragi Manihuruk dengan NIM 16, Rendiansah dengan NIM belakang 14, dan Rosmanudin dengan NIM belakang 24. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Astri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kelompok 2 jika kesulitan mungkin bisa ke operator kelompok lain minta bantuan yang pakai laptop ya. Baik, sebelumnya maaf jika ada kesalahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu pada latar belakang. Pentingnya sektor pertanian di Indonesia, khususnya budidaya tanaman multikultura seperti kembang kol dan cabai merah. Tren produksi kedua komoditas tersebut di Indonesia dan Sumatera Selatan. Yang kedua, tujuan penelitian. Menganalisis pendapatan dan kelayakan usaha tumpang sari kembang kol dan cabai merah di Desa Suwarna Dwipa. Yang ketiga, metode penelitian. Metode studi kasus dengan purpose sampling pada petani yang menerapkan sistem tumpang sari kembang kol dan cabai merah.
Metode penelitian. Lokasi Desa Sewarna Dwipa. Metode studi kasus. Sampel petani dengan tumpang sari cabai merah, dan kembang kol. Analisis pendapatan N sama dengan TR kurang TC. Itu Pi Ananda ya. Apa, Bu? Pi. Pi. Oh, baik, Bu. Kelayakan R garis miring C ratio. B produk KSI dan harga. BEP tadi break even point ya. Baik, sini akan melanjutkan hasil penelitian. Maaf. Kenapa suaranya jadi terhenti gitu? Kelompok 2. Saran Ibu lain kali kalau kelas ini tuh kalau ada presentasi, ada satu orang operator yang pakai laptop gitu untuk semua kelompok, kasih ke dia PPT-nya. Jadi nggak ada kesalahan teknis dan juga setiap kelompok juga harus ini ya, kalau pas yang kelompoknya tuh sebenarnya kalau di R1 mereka pada on cam yang presentasi ya. Oke, lanjut Ananda. Tapi Hasil ini penelitian. dimaafkan karena sudah lewat dari tanggal 19 kan ya. Oke, silakan. Baik, di sini akan menjelaskan hasil penelitian. Biaya usaha tani yaitu biaya tetap 2.287.000, biaya variabel Mana 2 jutanya Rades itu? 200, Bu. Oke, ulangi. Biaya tetap 287.033 perak. Biaya variabel 67.945 perak. Tenaga kerja 30.600. Perak gimana Nanda? Itu rupiah ya. Baik, Ayo Bu, salah, Bu. diulangi. Dari mana datang peraknya tuh? Biasa Itu kan RT. biaya. Oh, baik, Bu. Biaya usaha tani biaya tetap 287.033 rupiah. Biaya variabel 67.945 rupiah. Tenaga kerja 30. Itu biaya variabelnya 67.945.000. Bu, salah, Bu. Oke, ulangi. Biaya variabel 67.945.000. Tenaga kerja 30.650.000. Total biaya 98.833.000. Penerimaan dan pendapat komoditas cabai merah di harga atau per kilo produksi kilogram dirupiahkan 45.000 per 10.000. Di penerimaannya di 450.000. Di kembang kol dirupiahkan jadi 8.000, diproduksikan 10.000, di penerimaan jadi
80 juta. Total penerimaan jadi 530 juta rupiah. Pendapatan bersih menjadi 431 juta 117.667 rupiah. Hasil penelitian kelayakan usaha atau hasil penelitian kelayakan usaha atau RC Ration. Total penerimaan 530 juta. Total biaya 98.882.000. RC Ration 5,36. Kesimpulan, layaknya diusahakan karena R bersih banding 1. Break even point atau BEP. Komoditas BEP RP. Cabai merah harga jual 83.956.000. BEP produk atau per kilo. RP 45.000, 1 kilo 866. Kembang kol harga jual 14.925.000. BEP produk per kilo 8.000, 1 kilo 866. Pemasaran dan kesimpulan. Pemasaran langsung ke pasar retail, Lohat, Batu Raja, Pagar Alam, harga tertinggi di pasar Batu Raja. Pertimbangan, jarak persaingan, pusat produksi. Kesimpulan, pendapat RP 431 juta 117.000 per H per MT. Kelayakan RC sama dengan 5,36 atau sangat layak. BEP cabai dan kembang kol di bawah produksi aktual. Batu Raja menjadi pasar strategis utama. Baik, terima kasih presentasi hasil dari kelompok kami. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya walaupun ada beberapa kesalahan teknis tadi. Applause buat kelompok 2 dan kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 operator dan juga moderatornya bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Tumpang Sari Tanaman Kembang Kol dan Cabai Merah. Yang beranggotakan Elvina Fadila dengan NIM 24026, Keratun Nisa dengan NIM 24028, Anjani Sari dengan NIM 24030, saya sendiri Bima Harin Gafara Putra dengan NIM 032, Jeremia Purba dengan NIM 034, Triana Afifa dengan NIM 036. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keratun Nisa.
Latar belakang. Indonesia adalah negara agresif di mana sektor pertanian memiliki peran besar dalam ekonomi nasional. Banyak petani yang menerapkan sistem tumpang sari, intercropping, yaitu menanam dua jenis tanaman dalam satu lahan untuk meningkatkan efisien dan menghindari gagal panen. Kembang kol dan cabai merah merupakan komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat. Kombinasi kedua tanaman ini menjadi objek penelitian karena potensial dalam meningkat pendapat petani. Selanjutnya dibacakan oleh Jeremia Purba. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengetahui pendapatan bersih dari usaha tani, tumpang sari, cabai merah, dan kembang kol. Berikutnya yaitu menentukan kelayakan usaha menggunakan analisis RC ratio. Menghitung break even point BEP sebagai batas minimal produksi dan harga agar tidak rugi. Menggunakan rumus-rumus kalkulus ekonomi untuk membantu analisis usaha tani. Metode penelitian yaitu dilakukan di Desa Swarna Dwipa, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Metodenya adalah studi kasus. Dengan sampel petani yang menggunakan pola tanam tumpang sari antara kembang kol dan cabai merah. Data analisis menggunakan rumus kalkulus TR, TC, dan Pi. Profit, R per C, ratio, dan BEP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Triana Afifa Husni. TR atau total revenue atau total penerimaan. Rumus yang digunakan yaitu TR sama dengan Y kali PY, di mana TR adalah total penerimaan, Y adalah jumlah produksi dalam kilogram, PY yaitu harga jual per kilogram. Contohnya, yang pertama cabai 10.000 dikali 45.000 sama dengan 450.000. Yang kedua kembang kol dengan harga 10.000 dikali 8.000 sama dengan 80.000. Total TR sama dengan 530.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anjani Sari. TC atau total cost, total biaya produksi. Rumus yang digunakan
TC sama dengan FC plus VC plus LC. TC adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu musim tanam, yaitu FC atau fixed cost sama dengan biaya tetap menjadi alat pertanian, parang, cangkul, sprayer. Yang kedua ada VC, variable cost, sama dengan biaya variabel menjadi bibit, pupuk, pestisida, dan mulsa. Yang ketiga ada LC, labor cost, sama dengan biaya tenaga kerja menjadi tanam, rawat, panen. Contoh, TC sama dengan 287.333 ditambah 60.945.000 ditambah 30.650.000 sama dengan 98.882.333 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elvina Fadila. Selanjutnya, P, profit atau pendapatan bersih. Rumus, P sama dengan TR dikurang TC. P menunjukkan keuntungan bersih yang diperoleh petani setelah dikurangi semua biaya produksi. Contoh, P sama dengan 530 juta dikurang 98.882.333 rupiah sama dengan 431.117.667 rupiah. R per C ratio atau rasio penerimaan terhadap biaya. Rumus R per C sama dengan TR per TC. R per C digunakan untuk menilai apakah usaha pertanian layak atau tidak. Kriteria nilai R per C lebih dari 1 sama dengan layak. Yang kedua, nilai R per C sama dengan 1 impas atau modal kembali. Yang ketiga ada nilai per RC kurang dari 1 sama dengan rugi. Contoh, R per C 530 juta per 98.882.33 rupiah sama dengan 5,6 sama dengan layak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elvina Fadila. BEP atau break even point atau titik impas. A. BEP produksi per KG. Rumusnya BEP sama dengan TC per P. Jumlah minimum produksi agar usaha tidak rugi. Pendapatan sama dengan biaya. Contoh cabai. BEP sama dengan 83.956.698.000 dibagi 45.000 sama dengan 1.886. B. BEP harga. Rumusnya BEP sama dengan TC per Y.
harga jual minimum agar tidak rugi. Contoh BEP sama dengan 98.882.333.000 dibagi 10.000 sama dengan 9.888 per kilogram. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan rumus kalkulus seperti TR sama dengan Y kali PY untuk menghitung total penerimaan. TC sama dengan FC ditambah VC ditambah LC untuk total biaya. Dan P sama dengan TR dikurang TC untuk pendapatan bersih. Nilai R per C sebesar 5,36 menunjukkan usaha tumpang sari sangat layak dijalani. BEP dihitung untuk mengetahui batas minimal produksi dan harga agar tidak rugi, yaitu 1.866 kilogram dan 9.888. Hasil ini membuktikan bahwa kalkulus bermanfaat untuk menganalisis pendapatan, kelayakan, dan efisiensi usaha pertanian. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerja kelompoknya. Mungkin catatan bagi kelompok 2 dan 3 tadi menyebutkan nominal itu ya, coba latihan lagi. Ada yang salah-salah tadi dan Ananda kan sudah mahasiswa, jangan lagi lah salah-salah menyebutkan nominal rupiah itu ya 983.650.333 dibacanya 986.685.33.000. Nah, itu kan ada kekeliruan. Jadi Ananda coba ini lagi, latih-latih lagi karena Ananda ini kan calon-calon pengusaha mungkin nanti yang pegang minimal di perusahaan yang sering berinteraksi dengan banyak orang, presentasi-presentasi. Kalau misalkan membaca nominal rupiahnya kayak gitu, nanti kan menghilangkan apa namanya ya. Kalau interview kerja juga Ananda langsung nilainya ini ya berkurang itu ya penilaian dari interviewernya kepada Ananda. Kok dia nyebut nominal rupiah aja nggak bisa gitu, gimana mau bernegosiasi sama klien. Nah, seperti itu mungkin itu jadi pembelajaran juga untuk kita bersama. Oke, lanjut kepada kelompok 4, silahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan bersiap operator serta moderatornya. Oke, baiklah, tanpa salam, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mengangkat jurnal dari penerapan integral dalam analisis surplus konsumen dan produsen yang dianggotakan oleh yang pertama ada Natasha Azahra dengan NIM 42, kemudian ada Saskia Rahmadani dengan NIM 46, ada Angelus Bulolo dengan NIM 48, Betaria Sonata dengan NIM 50, Roma Sinta dengan NIM 51, dan Anggi Safitri dengan NIM 52, dan yang terakhir adalah Fauzan Al-Ansori dengan NIM 60. Di sini saya Roma Sinta sebagai moderator. Materi berikutnya saya persilahkan kepada Anggi. Konsep surplus, ekonomi, dan hubungan kalkulus dan ekonomi. Surplus konsumen adalah selisih antara kepuasan total konsumen terhadap suatu barang dan jumlah uang yang mereka bayarkan untuk memperoleh barang tersebut. Surplus ini menggambarkan manfaat lebih yang diperoleh konsumen karena mereka membayar lebih rendah dari harga maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Hubungan ekonomi dan kalkulus. Integral dalam matematika digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva. Dalam konteks ekonomi, integral memungkinkan kita menghitung surplus konsumen dan produsen secara akurat dengan cara mengukur area di bawah atau di atas kurva, permintaan dan penawaran. Surplus konsumen dan surplus produsen dipresentasikan oleh area tertentu pada grafik yang dibentuk oleh kurva permintaan dan penawaran. Adapun konsep matematika yang digunakan yaitu fungsi permintaan atau demand, menggambarkan hubungan antara harga
harga dan jumlah barang yang diminta. Fungsi penawaran atau supply menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dan titik keseimbangan terjadi ketika jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Atau QS sama dengan QD. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada Natasha Azhara. Baiklah, rumus integral untuk surplus. Formula surplus produsen. SP sama dengan QE dikali PE. Hingga QE FS DQ. Formula surplus konsumen. SC sama dengan hingga QE F dalam kurung DQ dikurang QE dikali PE. Keterangan. QE adalah kuantitas keseimbangan jumlah barang pada titik keseimbangan. PE adalah harga keseimbangan harga barang pada titik keseimbangan. F atau S adalah fungsi penawaran atau supply function. F dalam kurung D adalah fungsi permintaan atau demand function. Berikutnya di sini ada dipaparkan data penelitian ayam boiler pada tahun 2020, di mana pada saat harga ayamnya 35.000, penawarannya sebanyak 300.000 dan permintaannya didapatkan 180. Kemudian pada saat harga ayamnya 34.000, penawarannya sebanyak 270 dan permintaannya 230. Dan pada saat harga ayam 33.000, didapatkan penawaran 230 dan permintaan 260. Industri ayam boiler menyumbang sekitar 71,35% dari total produk daging nasional di Indonesia. Permasalahan utamanya, dalam industri ini ada oversupply yang menyebabkan harga menjadi tidak stabil dan cenderung menurun. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Angelus. Oke, terima kasih. Langkah penyelesaiannya yaitu menentukan fungsi permintaan dan penawaran, yaitu menggunakan dua titik data dan persamaan garis lurus, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, mencari titik keseimbangan, yaitu titik ketika jumlah permintaan QD sama dengan jumlah penawaran QS. Menggunakan integral tentu, menghitung luas daerah antara kurva permintaan dan penawaran untuk mendapatkan surplus konsumen dan surplus produsen. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Betaria. Fungsi penawaran atau supply S sama dengan 0,03 GP dikurang 750 atau dalam bentuk P bagi P sama dengan 33,3 Q tambah 25.000. Fungsi permintaan demand QD sama dengan 1930 dikurang 0,05 P atau dalam bentuk P bagi P sama dengan 38,600 dikurang 20 Q. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh
Saskia. Baiklah, untuk titik keseimbangan menentukan harga dan kualitas keseimbangan. Samakan QS dan QD, kemudian 0,03P dikurang 750 sama dengan 1,930 dikurang 0,05P menghasilkan 0,08P sama dengan 0,680 menghasilkan P sama dengan 33,500. Substitusikan P ke fungsi permintaan. Q sama dengan 1,930 dikurang 0,05 atau 33,500 sama dengan 255. Titik keseimbangan pasar harga PE sama dengan 33.500 dan kuantitasnya sebanyak 2.255 ton. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Fauzan. Penghitungan subprodusen yaitu menggunakan rumus SP QE dikali PE dikurang integral 255 0 menjadi 33,3 Q ditambah 25.000 DQ. Mohon maaf, Ibu potong Ananda, itu integral dari 0 sampai 255 atau 0 hingga 255 ya bacanya. Karena kan integral tertentu itu. Coba diulangi. SP sama dengan QE dikali PE integral 0 hingga 255 menjadi 33,3 Q ditambah 25.000 DQ. Langkah perhitungan SP sama dengan 255 dikali 33.500 dikurang 33,3 per 2 Q2 Q kuadrat ditambah 25.000 Q. Integral 0 hingga 255. Atau gini bisa juga dibaca dengan batas atas 255 dan batas bawah 0. Oke, lanjut. Oke, sama dengan 8.542.500 dikurang 33,3 per 2 dikali 255 kuadrat ditambah 25.000 dikali 255. SP sama dengan 8.542. Ayo, ulang. SP sama dengan 8.542.500 dikurang 1.082.266 rupiah ditambah 6.375.000. SP sama dengan 8.542.500 dikurang 7.457.266 rupiah. Jadi SP sama dengan RP 1.085.233.75 rupiah. Perhitungan surplus lumus konsumen menggunakan rumus SC integral 0 hingga 255 menjadi 38.600 dikurang 20 Q DQ dikurang QE X dikali PE. Langkah perhitungan SC 38.600 Q dikurang 10 Q kuadrat 0 sampai 255 dikurang 255 X dikali 33.500. SC sama dengan 38.600 dikali 255 dikurang 10 dikali 255 kuadrat dikurang 8.542.500. SC sama dengan 9.800
843.000 dikurang 650.250 rupiah dikurang 8.542.500. SC sama dengan 9.192.750 dikurang 8.542.500. SC menjadi RP 650.250. Berikutnya, interpretasi hasil. Kesimpulan, surplus. Surplus produsen positif menunjukkan produsen mendapatkan keuntungan. Surplus konsumen lebih kecil, menunjukkan manfaat ekonomi yang tidak maksimal bagi konsumen. Kemudian ketimpangan yang terjadi. Ketidakseimbangan antara supply dan demand yang menyebabkan produsen lebih diuntungkan. Kemudian dibutuhkan interventasi pasar untuk mengoptimalkan kesejahteraan kedua belah pihak. Kepada Aja dipersilahkan. Baik, pembahasan yaitu interpretasi surplus positif produsen. Produsen memperoleh keuntungan yang signifikan disebabkan oleh manajemen peternakan yang baik. Kepadatan dan suhu yang sesuai jumlah pekan dan minum yang tepat waktu pemberian pekan yang sesuai kualitas ayam broiler sesuai permintaan pasar. Interpretasi surplus negatif. Konsumen menunjukkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang cenderung rendah menyebabkan nilai surplus negatif, mengakibatkan distribusi ayam broiler menjadi tidak efisien. Kesimpulan yaitu terdapat ketidakseimbangan pasar, surplus produsen sangat positif, sedangkan surplus konsumen sangat negatif. Diperlukan intervensi kebijakan harga dan distribusi agar keseimbangan ekonomi tercapai. Titik efisien pasar, harga dari 33.500.000 sampai kuantitas 255 ton. Terima kasih. Maaf apabila ada. Selamat pagi. Baik, Baik, terima kasih. Oh, sudah. Silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Selamat pagi. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat baik. Kita beri aplaus. Kemudian kita lanjutkan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan operator serta moderatornya mempersiapkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dengan materi model matematika pemilihan tanaman yang optimal dalam pola tanam mixed cropping. Yang di mana anggota kelompoknya yang pertama itu ada Mildawati dengan NIM belakang 54, kedua ada Lina Aprilia dengan NIM belakang 64, kemudian ada Nirmala Dewi dengan NIM belakang 66,
kemudian ada Arjuna Julianta Putra dengan NIM belakang 68, kemudian dengan saya sendiri, Rizky Irianto dengan NIM belakang 72, kemudian yang terakhir ada Muhammad Faisal Rahman dengan NIM belakang 74. Belakang yang pertama ini ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Faisal Rahman. Baiklah, di sini saya akan membacakan pendahuluan. Pertanian adalah sektor penting bagi pembangunan dan perekonomian, termasuk di Indonesia. Perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat sangat menentukan keberhasilan program pertanian. Kemudian mathematical modeling akan dibacakan oleh saudara Arjuna. Mathematical modeling. Mathematical modeling sudah lama digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam optimasi hasil pertanian. Mixed cropping, pola tanam campuran, merupakan metode menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan untuk meningkatkan hasil panen, mengurangi serangan hama, meningkatkan daya tahan terhadap erosi, dan mencegah kegagalan panen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Meldawati. Tujuan 1. Mengembangkan model matematika untuk menentukan kombinasi tanaman optimal dalam pola mixed cropping. Yang kedua, menyusun pendekatan praktis dan teoritis untuk mendukung pengambilan keputusan memilih komoditas dan proporsi tanaman terbaik. Kemudian ada model matematika fungsi objektif. Yang pertama itu adalah model dilengkapi dengan kendala, dana, dan luas. Yang dimana total biaya tanah, bibit, pupuk, penanaman, pengolahan, panen, pasca panen, asuransi, lebih besar anggaran yang tersedia. Kemudian ada metode penyelesaian. Yang pertama yaitu Complete Enumeration Method atau biasa disingkat CEM. Yang dimana untuk menghitung semua kombinasi tanaman yang mungkin. Kedua, bisa menjamin solusi optimal, tetapi komputasinya berat jika jumlah tanamannya banyak. Yang kedua dari metode penyelesaian yaitu ada Huygens Profit Method atau bisa disingkat HPM, yang dimana itu memilih kombinasi dalam kelompok tanaman yang diperkirakan memiliki profit tertinggi. Kemudian ada Worst Ever Win Method, disingkat sebagai WEM, di mana mengeliminasi tanaman dengan total efek interaksi terburuk atau paling merugikan tanaman lainnya. Yang terakhir yaitu dari metode penyelesaian ada Minimum Benefit Method atau disingkat sebagai MBM, yang dimana mengeliminasi tanaman dengan taksiran keuntungan terkecil dan meminimalkan jumlah perhitungan PL atau pemrograman linear. Selanjutnya ada rumus fungsi objektif. Rumus objektif yaitu Z sama dengan sigma untuk I anggota W dari U sub I kali X sub I. Ditambah sigma untuk I anggota W dan sigma untuk J anggota W dari E sub IJ kali X sub I. X sub I merupakan luas tanaman I, E sub IJ merupakan efek tanaman I terhadap tanaman J, W himpunan tanaman yang dipilih. Fungsi objektif adalah dalam model matematika, khususnya dalam pemrograman linear, adalah fungsi yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan.
Fungsi ini mempresentasikan tujuan dari masalah optimasi yang sedang dihadapi. Rumus umumnya adalah Z sama dengan AX ditambah BY, di mana Z adalah nilai yang ingin dioptimalkan atau maksimum atau minimum, dan X dan Y adalah variabel keputusan yang nilainya akan dicari untuk mencapai tujuan tersebut. Koefisien A dan B adalah konstanta yang menentukan pengaruh variabel X dan Y terhadap nilai Z. Selanjutnya, kesimpulan, pemodelan matematika sangat membantu dalam pengambilan keputusan pertanian, terutama bila efek interaksi tanaman diperhitungkan. CM memberikan hasil paling optimal, tetapi mahal dalam komputasi. MBM dan HPM lebih hemat komputasi, namun berisiko suboptimal. WIM adalah metode efisien yang tetap mencapai hasil optimal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kata salah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan sangat baik hasil kerja kelompoknya dan matching juga ya slide-nya pertanian gitu. Oke, kita lanjutkan. Applause ya buat kelompok 5. Kemudian kita lanjutkan dengan kelompok 6. Silakan kelompok 6. Operator dan moderatornya bersiap. Selamat pagi bagi kita semuanya. Izin Ibu, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Eksan Simamora dengan NIM belakang 082 dan teman saya Saya Elizabeth Dewi Srianggi Situmorang dengan NIM 90. Saya Robi Aldiansah dengan NIM belakang 78. Saya Daniel Kifli Kultum dengan NIM belakang 88. Dengan saya Salwa Kamila dengan NIM 76. Latar belakang. Desa Papungan, Kabupaten Blitar menghadapi masalah terbatasnya pupuk subsidi yang berdampak pada sektor pertanian. Sebagai solusi, kelompok tani setempat bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Alam Lestari untuk mengembangkan nutrisi organik yang lebih murah dan mudah dibuat, serta dapat menggantikan pupuk kimia dan digunakan dalam pakan ikan. tujuan penelitian, mengembangkan model matematika yang dapat menghitung potensi hasil dan pendapatan dari penggunaan nutrisi organik dalam sektor pertanian dan perikanan. Metodologi, pendekatan, statistik inferensial dengan data kuantitatif, pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan selama 105 hari. Pemodelan matematika menggunakan software MATLAB dan teknik optimasi Pimicon. Pengamatan dilakukan pada pertumbuhan tanaman cabai dan ikan nila. Hasil utama, total lahan pertanian 140 hektar, distribusi optimal lahan 139
5.133 HA untuk cabai, 0,4.857 HA untuk cabai, produksi 10% cuma memiliki kolam bioflok. Potensi hasil panen padi 586,06 ton, cabai 17 ton, ikan nila 40,926 ton. Total potensi pendapatan 3.519.300 rupiah per truk panen. Efisiensi meningkat konsumsi pupuk kimia. Tambahan nutrisi dalam pakan ikan. Kesimpulan, penggunaan nutrisi organik secara optimal pada lahan pertanian dan kolam bioflok dapat 1. Meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. 2. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia subsidi. 3. Meningkatkan efisiensi budidaya ikan atau memenuhi 78% kebutuhan konsumsi lokal dalam satu siklus. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Coba kelompok 6 ditampilkan yang pemodelan matematikanya kelompok 6. Cuma yang di slide ini aja ya, nggak ada ini lainnya. Harusnya muncul modelnya gitu, nggak ada ya, cuman yang tadi aja. Oke lah, terkadang itu terlalu meringkas, jadinya ada bagian yang terskip ya, tapi ya udahlah. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan kerja kelompoknya. Kita beri aplaus buat kelompok 6. Dan aplaus buat Anda semua, kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil kerja untuk penilaian UAS-nya pada hari ini. Dan dengan berakhirnya presentasi pada pagi hari ini, berakhir pula lah pertemuan kita di kalkulus pada semester ini. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas semangat Anda dalam belajar, pertahankan, dan semoga IP-nya 4, IPK-nya juga 4 di semester ini. Selamat siang. Sebelum Ibu ucap salam, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari Ananda? Ibu, maaf Ibu. Ya. Yang bernama Abdanul Ikram, Bu, tidak bisa mengikuti Zoom. Katanya lagi ada perwakilan lomba, Bu. Mewakili kabupaten. Oh, oke. Sampaikan di grup, takutnya Ibu lupa kalau disampaikan di sini ya. Emang sih terekam, cuman biar lebih ininya, sampaikan aja di grup ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi Ananda yang mau disampaikan? Mas, Bu. Oke, jika tidak ada, demikian. Ibu ulangi, selamat pagi jelang siang. Selamat siang ya, udah siang. Selamat siang Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.